Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Gaby Ayu Megawan Gadis Maniar. Agaknya aku mau cerita lagi nih. Oke, kali ini aku bakal bercerita tentang seorang anak yang bernama Rara. Dia dijuluki sebagai peri kecil baik hati. Mengapa ya? Mengapa Rara disebut peri kecil baik hati? Penasaran kan? Oke, kalau penasaran, mari kita saksikan ceritanya. Pagi yang cerah menghiasi situasi sekolah. Anak-anak terlihat sangat senang karena ini adalah hari pertama mereka bersekolah setelah libur panjang. Nana, gadis kecil yang berambut panjang, menggendong tas di pundak. Ia sangat senang karena dapat kembali lagi ke sekolah. Saat Nana hendak memasuki kelas, Nana melihat seseorang anak perempuan yang sedang kebingungan. Lalu Nana menghampirinya. "Halo, kamu lagi apa?" tanya Nana pada anak tersebut. "Hai, aku sedang mencari ruang kelas 4A, jawab anak tersebut. "Aku juga mau ke kelas itu, bagaimana kalau kita ke sana bersama?" "Oh, syukurlah, akhirnya aku ada teman sekelas. Tapi sepertinya ini pertama kali aku melihatmu. Apa kamu siswa baru di sini?" sambung Nana. "Iya, aku baru pindah ke sekolah ini," jawab anak tersebut sambil tersenyum. "Kalau begitu, salam kenal ya, namaku Nadia. Panggil saja Nana." Nana mengulurkan tangannya pada anak tersebut. "Salam kenal juga Nana, namaku Rara." Rara agak menunduk melihat tangan Nana yang tak kunjung ia jabat. "Nama kamu juga bagus. Kenapa kamu tidak mau menjabat tanganku? Kamu takut?" tanya Nana karena Rara seperti enggan menjabat tangannya. "Tidak Nana, aku malu," jawab Rara sambil menunduk. Melihat Rara yang menunduk, Nana dengan cepat memegang pundak Rara, lalu ia mengatakan tidak usah malu, karena mulai sekarang mereka adalah teman. Nana suka melihat wajah Rara yang seperti peri. Ya, Rara memiliki wajah yang kecil, ia juga sangat cantik, serta terlihat sangat baik. Tak lama, Nana memegang kedua tangan Rara meyakinkan bahwa ia tidak perlu malu. Namun, saat Nana menggenggam tangan kanan Rara, ia merasa aneh dan saat ia lihat Rara tidak memiliki jari-jari di tangannya. Sekarang Nana paham mengapa Rara tidak menjabat tangannya. "Kamu malu karena ini?" tanya Nana pada Rara sambil tersenyum. "Aku takut kamu tidak mau berteman denganku karena aku tidak memiliki tangan yang bagus," jawab Rara. "Rara, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Aku tetap mau berteman denganmu. Tenang saja, sekarang mari kita ke kelas. Sudah mau masuk?" ajak Nana pada Rara. Mereka pun menuju kelas dengan jalan berdampingan dan tangan Rara yang diganting oleh Nana. Sesampainya mereka di kelas, Nana dan Rara langsung menempati kursi paling depan. Awalnya Rara tidak mau duduk di depan karena ia malu. Tetapi Nana tetap mengajak Rara untuk duduk di depan agar papan tulisnya terlihat jelas saat belajar nanti. Semua siswa sudah memasuki kelas dan di kelas 4A mereka sedang berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Dari belakang terlihat ada satu siswa yang sedang mengganggu temannya. Ia mengambil buku temannya dan menyembunyikannya. Ya, siswa itu adalah Rio. Rio adalah anak yang sangat usil. Ia sering menjahili teman-teman sekelasnya. Sudah beberapa kali Rio diperingati oleh gurunya, tetapi dia tetap saja jahil pada temannya. Rio berjalan dari belakang ke depan dan melihat seseorang yang tidak ia kenal. Rio berjalan dari belakang ke depan dan melihat seseorang yang tidak ia kenal. Ia menghampirinya. Di sisi lain, Rara sudah merasa takut karena Rio sedang berjalan ke arahnya tepat saat Nana tidak ada di sampingnya. Nana sedang menghampiri teman yang ada di belakang. Rara menunduk takut. Ia berharap Nana segera kembali duduk di sampingnya. Namun, Rio berjalan sangat cepat menghampiri Rara. "Hei, siapa kamu? Aku belum pernah melihat kamu," Rio dengan lantang mengatakannya. Siswa lain pun mengalihkan perhatian mereka pada Rara yang sedang menunduk. Aku Rara," jawab Rara dengan takut. "Kamu kenapa sih nunduk terus? Gak bisa lihat ke depan ya? Hahaha."
Rara semakin takut karena Rio yang berkata seperti itu. Tak lama Rio mengulurkan tangannya. "Aku Rio," ajak Rio sambil menyodorkan tangannya kepada Rara. Rara masih menunduk, tidak berani melihat ke arah Rio. Ia menyembunyikan tangannya di belakang badan agar tidak terlihat. "Sombong sekali kamu tidak mau salaman sama aku." Merasa tidak ada jawaban dari Rara, Rio dengan tidak sopan menarik tangan kanan Rara untuk diajak salaman. Ih, kamu tidak punya jari. Haha, pantas saja kamu tidak mau berjabat tangan denganku. Ih, aku juga tidak mau berjabat tangan denganmu. Dasar tidak punya tangan. Rara merasa takut dan sangat sedih ketika Rio mengatakannya. Nana yang mendengarnya dari belakang segera menghampiri Rara dan meyakinkan bahwa semuanya tidak apa-apa. Nana meminta maaf karena ia pergi terlalu lama. Ih Nana, kok mau sih temenan sama Rara? Dia kan gak punya tangan, ucap Rio dan sebagian siswa lainnya menertawakan Rara. Rio, kamu itu kenapa sih? Namanya kenapa kalau aku berteman dengan Rara? Kita gak boleh pilih-pilih teman Rio. Dia juga sama kok kayak kita. Rara menyahut dengan kesal. Hah? Sama? Iya, aku gak mau ya disamain kayak dia gak punya tangan, gak bisa nulis tangan. Haha, kasihan. Hah? Sama? Aku gak mau ya disamain kayak dia gak punya tangan, gak bisa nulis. Haha, kasihan banget. Ini yang Rara takutkan. Ia sangat takut pada perkataan orang yang mengejeknya. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi ia sangat sering dikucilkan seperti ini. Rio gak boleh gitu. Lihat saja kamu. Nanti pun akan membutuhkan orang-orang yang sama yang kamu kucilkan. Ih Rio, apa sih? Kamu gak boleh ngomong gitu. Lihat saja, kamu nanti pun akan membutuhkan orang-orang yang kamu kucilkan. Kesal Nana. Dari luar terlihat seorang guru yang melihat situasi kelas dan guru tersebut memasuki kelas. Semua siswa kembali ke tempat duduknya. Rara pun terlihat lebih tenang. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Liburannya seru? Bu Tania berbicara di depan kelas dan melihat anak-anaknya yang sudah lama tak ia jumpai. Pagi Bu, kabar baik, sahut siswa lainnya. Oh iya, Ibu dengar ada siswa baru. Namanya Rara ya? Ayo Rara, perkenalan dulu, kata Bu Tania pada Rara. Rara melihat ke arah Nana. Dia sedikit takut untuk memperkenalkan dirinya karena perbuatan Rio tadi. Lalu Nana mengatakan bahwa tidak apa karena ada Bu Tania di sampingnya nanti. Rara pun dengan langkah kecil menunggu samping meja Bu Tania. Ia terus menunduk karena takut siswa yang lain mengucilkannya lagi. Ayo Rara, perkenalan dulu, kata Bu Tania merangkul pundak Rara. Rara sih gak punya tangan Bu, kita sudah kenal, teriak Rio dari belakang dan disertai riuhan tertawa siswa yang lain. Rio, kamu tidak boleh seperti itu. Bu Tania terkejut mendengar perkataan Rio langsung merangkul Rara. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hari pertama masuk sekolah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Rara. Tetapi ia bersyukur mempunyai teman sebaik Nana. Selama di sekolah tadi, Nana selalu ada di sampingnya dan selalu membuat Rara melupakan apa yang terjadi dalam kelas tadi. Alasan ia menjadi pendiam di hadapan orang yang baru ia kenal adalah ia takut jika seseorang tersebut tidak mau berdekatan dengannya atau bahkan mengucilkannya seperti yang dilakukan Rio tadi. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya terkadang mengucilkannya, padahal Rara tidak pernah berbuat salah. Suatu hari Rara pernah melihat teman sekelas yang ia kenal sedang kesusahan membawa banyak buku. Rara berinisiatif membantunya, tetapi ketika telah berhadapan dengan temannya, ia malah mendapat tolakan karena temannya tidak mau dibantu olehnya. Padahal niatnya sangat baik sekali. Rara selalu merasa sedih setiap orang-orang selalu menolaknya. Ia pun berharap akan lebih banyak mengenal teman yang baik seperti Nana. Siang itu Rara sedang berjalan di dekat rumahnya. Rara selalu senang berjalan sendiri. Ia melihat anak-anak seumurannya sedang bersepeda di tengah jalan. Sampai ia mengenali satu anak yang bersepeda merah. Ia terkejut karena anak tersebut adalah Rio, teman sekelasnya. Rara sedikit takut karena kejadian di sekolah.
Namun ia memberanikan diri karena belum tentu Rio melihatnya. Sepanjang jalan, Rara menunduk karena takut dikenali oleh Rio. Sampai ia menyadari kalau Rio mengendarai sepeda dengan asal, sedangkan di depannya ada jalan berlubang. Menyadari itu, Rara cepat beralih untuk menghentikan Rio. Sampai ketika di samping jalan, Rara menarik baju Rio tepat di depan jalan berlubang tadi. Rio dengan terkejut langsung mencekram rem di tangannya, namun yang terjadi ban sepeda Rio melaju ke arah kaki Rara dan menggelengnya. Rio terkejut, ia terjatuh dengan Rara yang meringis kesakitan. Rara, aduh, kamu kenapa sih kok narik baju aku? Kamu jadi kegeleng kan? Ucap Rio sambil berdiri. Kamu tidak lihat di depanmu ada lubang. Kalau ban sepeda kamu masuk ke situ bagaimana? Sahut Rara yang sedikit menangis karena menahan sakit di kakinya. Tapi kaki kamu kan jadi korbannya. Rio merasa bersalah melihat Rara di depannya menangis karena berusaha menyelamatkan dirinya. Namun Rara marah yang celaka. Gak apa-apa kok Rio, yang penting kamu gak jatuh tadi. Sini, aku bantu berdiri. Rio mengulurkan tangannya untuk membantu Rara berdiri, tetapi Rara menunduk. Dia teringat kejadian di sekolah. Melihat Rara tidak kunjung meraih tangan Rio, mengingat perbuatannya di sekolah, ia merasa bersalah karena sudah mengejek Rara di hadapan semua teman di kelasnya. Tapi yang terjadi pada siang ini, Rara malah menyelamatkannya dan rela berkorban untuk dirinya. Sudah cepat, aku antar pulang. Rara pun meraih tangan Rio. Ia kesusahan saat berdiri sampai ada suara teriakan dari belakang. Ya ampun Rara, kamu kenapa? Teriakan Pak Rijal dari belakang. Pak Rijal adalah tetangga Rara. Rara langsung dibawa oleh Pak Rijal ke rumahnya, dengan Rio yang mengikutinya di belakang. Sesampainya di rumah Rara, Rio menunggu di luar. Rara sedang diobati di dalam. Tak lama Pak Rijal menghampiri Rio dan bertanya pada Rio, mengapa Rara bisa seperti itu. Rio menjelaskan semua yang terjadi di jalan tadi. Rio pun meminta maaf karena salahnya Rara menjadi kesakitan. Tidak apa-apa Rio, kamu ucapkan terima kasih pada Rara. Yuk Bapak antar ke dalam. Rio mengikuti Pak Rijal dan sampai di ruang tamu rumah Rara, Rio melihat Rara yang kakinya diperban. Rio menunduk takut karena ada orang tua Rara. Ayo Rio, kamu mau bilang apa sama Rara? Kata Pak Rijal. Rara, aku minta maaf, karena salah aku kamu jadi kesakitan begini, kata Rio menunduk. Tidak apa Rio, Rara senang karena Rio tidak apa-apa, sahut Rara sambil tersenyum. Setelah Rio meminta maaf, ia pun pulang diantar Pak Rijal karena sepedanya sedikit rusak. Esok harinya di sekolah, Nana sedang menunggu Rara yang belum datang. Ia melihat Rio sedang menuju ke kelas dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Saat menoleh, Nana melihat kedatangan Rara, tetapi ia merasa aneh. Apa yang terjadi dengan kaki Rara yang diperban dan kesulitan berjalan? Nana langsung menghampiri Rara dan membantunya berjalan ke kelas. Ra, kamu kenapa? Kok kaki kamu diperban gini? Tanya Nana. Gak apa-apa nak, cuma kecelakaan sedikit, jawab Rara sambil tersenyum. Sampai di kelas, Rara dan Nana duduk di bangku mereka dan mereka dikejutkan dengan kedatangan Rio. Tampaknya Rio akan mengatakan sesuatu. Rara, aku minta maaf. Kemarin aku bikin kamu malu di depan teman-teman. Rio berucap sambil menundukkan kepala. Ia merasa malu dan menyesal karena sudah mengucilkan Rara. Tetapi apa yang diperbuat Rara atas dirinya menyadarkan bahwa kita menjadi orang harus baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Terlebih mengecilkan kekurangan seseorang sangatlah tidak baik. Bahkan orang tersebut ternyata memiliki hati yang baik seperti Ibu Peri yang selalu menolongnya. Gak apa-apa kok Rio, jawab Rara sambil tersenyum manis. Melihat senyum Rara, Rio semakin merasa bersalah. Bisa-bisanya ia berbuat jahat pada anak sebaik Rara. Rio sangat menyesal. Dan terima kasih juga ya atas bantuan kamu kemarin. Aku merasa bersalah banget karena kamu jadi kesakitan begini. Nana yang mendengar ucapan Rio pun terkejut karena apa yang terjadi pada Rara adalah salah Rio. Ra, kamu kenapa kemarin? Kok dia minta maaf? Kamu dijahatin Rio lagi? Nana dengan nada emosi bertanya pada Rara. Shh,
Nana, Rio gak jahat kok. Aku cuma bantu dia kemarin, dan aku juga gak apa-apa sekarang, sahut Rara. Pokoknya aku minta maaf sekali lagi ya, Ra. Dan makasih banyak atas bantuan kamu kemarin. Lain kali kalau kamu perlu bantuan, kamu bilang sama aku ya. Sekarang kita teman ya, kata Rio. Iya Rio, gak apa-apa. Rara baik-baik aja kok. Ini Rara masih bisa jalan. Hehe. Ya ampun, makasih ya Rio. Oke, sekarang kita teman ya. Nana yang melihat Rara bersikap sangat baik kepada Rio setelah apa yang dilakukan Rio padanya, Nana sangat kagum pada kemurahan hati Nana. Dan untuk teman-teman, tetap ingat ya bahwa kita hidup harus berbuat baik terhadap siapapun. Tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Dan saat hendak menolong seseorang, kita harus ikhlas juga. Karena kita sesama manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain.